A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu kewajiban salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita lakukan, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga apa yang kita lakukan mengikuti amalan-amalan yang wajib, amalan sunnah, amalan soleh, menjadi salah satu penyebab kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, dan juga termasuk syarat ataupun dimudahkannya kita untuk berjumpa bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz dan juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk keberkahan kedua kalinya kita buka dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf telat, Pak. Ya. Tadi itu ada urusan sedikit dari pondok kami, Pak. Tidak sempat pula membawa bukunya. Ya, jadi agak dipanjang-panjang sedikit sambil cari bukunya. Alhamdulillah ada PDF-nya, ada ini bukunya. Karena tadi itu langsung dari Kertapati, Ustaz, tidak lagi ke rumah dulu. Biasanya ke rumah dulu ngambil buku. Jadi alhamdulillah hujan macet, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di penghujung bulan Sya'ban ini. Tanpa terasa 3 ataupun 4 hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, salah satu tamu agung. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala memang tempa sebelum Ramadan, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita datang menjumpai Ramadan dengan kesiapan baik dari segi semangat, niat, ilmu dan juga fisik yang sehat, sehingga mendapatkan gelar yang diharapkan, yaitu gelar muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmatullah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang diantaranya yaitu sunnah-sunnah dan adab-adab yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan sebagai bentuk dari penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, puasa yang kita lakukan itu bukan dalam bentuk perintah melaksanakan, tetapi meninggalkan. Meninggalkan makan dan minum di siang Ramadan, meninggalkan hubungan suami istri, meninggalkan berkata-kata kotor, maka kita sempurnakan dalam bentuk ibadah-ibadah yang sifatnya diperintahkan. Yang ditinggalkan kita laksanakan, yang diperintahkan juga kita lakukan. Nah, yang diperintahkan ini kebanyakan itu terdapat di sunnah-sunnah ataupun adab-adab sebagai bentuk penyempurna dari ibadah puasa Ramadan tersebut. Dan di antara sunnah yang dianjurkan yaitu membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga di antaranya yaitu beriktikaf. Oleh karena itu insyaallah kita akan membahas salah satu pembahasan sebuah ibadah yang ibadah tersebut mudah. Bahkan orang yang
yang tidak bisa sholat pun mendapatkan pahala ibadah ini, yang kita kenal dengan istilah al-i'tikaf. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf itu berasal dari bahasa Arab i'takafa ya'takifu i'tikaf, yang bermakna al-iqamatu ala syai' wal mulazamatu lahu. Ketika kita berdiam pada sebuah tempat dan kita lama berdiam tersebut, maka disebut dengan i'tikaf. Ya, tetapi syariat membahas ketika kita berbicara tentang i'tikaf, makna i'tikaf itu adalah al-lubthu fil masjid biniyatin makhsusatin. Berdiam diri di masjid biniyatin. Nah, ini poin pentingnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ketika kita berdiam diri di masjid tanpa niat i'tikaf, maka tidak didapatkan pahala. Tetapi kalau seandainya kita berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka berbeda ketika seorang muslim datang ke masjid, dia hanya berniat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah itu pulang, maka dia mendapatkan pahala sholat maghrib itu, beserta dengan isi di dalam sholat maghrib itu. Tetapi ketika dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, plus diniatkan dengan i'tikaf, maka dia akan mendapatkan pahala pelaksanaan sholat maghrib, plus mendapatkan pahala i'tikaf tadi. Karena ibadah i'tikaf ini hanya berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid dengan niat lillahi ta'ala sebagai bentuk dari melaksanakan perintah ataupun mengikuti sebuah ibadah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada dalil dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi Allah Subhanahu wa taala membahas di dalam ayat ini, wala tubashiruhunna. Ketika kalian suami istri lagi beriktikaf, dari sini berarti menunjukkan bahwasanya ada iktikaf itu. Wala tubashir. Janganlah kalian berhubungan suami istri. Jadi di sini menandakan bahwasanya ada sebuah ibadah, dan ibadah tersebut berdiam diri di masjid. Saking bentuknya mulianya ataupun itu adalah ibadah, berdiam diri di masjid itu dilarang kalian untuk berhubungan suami istri. Dari dalam hadis banyak nian dijelaskan di dalam Sahih Bukhari 1922, Muslim 1172, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, terkhusus paling sering dan lebih ditekankan ketika di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir dan malam terakhir di bulan Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian dilanjutkan, diajak istri-istri beliau, dan kebiasaan tersebut dilakukan oleh keluarga Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf itu termasuk seperti Ramadan, seperti sholat, seperti zakat, ibadah yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada, Pak. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dimaktubkan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'aqifin war ruk'is sujud. Di sini menunjukkan bahwasanya wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami telah berjanji, membuat janji, telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail an tahhira baitiya, untuk mensucikan dua tempat, dua bait, ya, bait haram dengan bait maqdis, supaya lit-taifin, khususnya untuk bagi mereka yang diperintahkan untuk bertawaf di sana, berkeliling. Tawaf taif itu artinya berkeliling. Wal aqifin, berdiam diri di tempat suci tersebut, war ruka' was sujud, dan juga untuk sholat, ruku' dan juga sujud. Berarti sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada perintah untuk beriktikaf ini. Hikmah ngapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan iktikaf. Iktikaf itu merupakan salah satu bentuk dari bertadabbur. Pak, Bu, kita ini sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, seorang muslim, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk merenungi diri kita, bertadabbur. Maka di antara momen dan tempat yang paling pas yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu, diantaranya adalah bentuk dari menghilangkan segala macam kesibukan dunia. Ketika kita sudah masuk masjid, maka kita melepaskan semua urusan dunia, kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihiasi dengan amalan-amalan soleh di dalamnya. Terkhusus juga bahwasanya ketika seorang sudah masuk masjid, maka segala nafsu yang buruk itu sudah hilang. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma ruhima rabbi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memang memilih hamba-hambanya tersebut, di antaranya adalah mereka yang beribadah dan beriktikaf di masjid. Kemudian hukum iktikaf. Apa nih hukum iktikaf itu? Apakah wajib, sunnah, boleh, ataukah sebuah amalan yang biasa? Iktikaf pada setiap waktu di luar Ramadan itu disunahkan. Maka Pak, Bu, ketika masuk ke dalam masjid ini tadi, kalau baca berniatlah iktikaf. Ustaz, tadi tidak sempat aku. Sekarang, nah ketika kami ingatkan sekarang, detik ini berniat lillahi ta'ala, ya Allah aku beriktikaf lillahi ta'ala. Seolah-olah bapak-bapak ibu-ibu, ibadah iktikaf itu adalah kita analogikan seperti banyu air terjun yang tertahan, itulah pahala. Ketika bentuknya kita tidak berniat, cuman berdiam diri di masjid, ataupun bapak-bapak ibu-ibu cuma mendengarkan kajian dari kami, maka mau hanya mendapatkan pahala kajian B. Alangkah bagusnya diniatkan dengan aku berniat beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala, maka turun juga pahala yang khusus untuk beriktikaf tersebut sampai orang tersebut bentuknya selesai ataupun keluar dari masjid. Maka itu tadi ulama mengatakan iktikaf salah satu ibadah yang paling mudah untuk dilaksanakan. Tidak ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu, tetapi syarat tersebut tidak menjadi sebuah rukun di dalam iktikaf seperti sholat. Harus baca Al-Fatihah, harus ruku, harus sujud. Seperti puasa Ramadan harus meninggalkan, menjauhkan, bla bla bla. Zakat harus membayar sampai nisab. Hartanya ini, hartanya itu. Tetapi iktikaf itu berniat masuk masjid untuk merenung, untuk melaksanakan ibadah, walaupun hanya 2 rakaat sholat sunnah, maka sudah dihitung pahala beriktikaf. Itu sunnah setiap waktu. Wa huwa fi syahri Ramadan asyaddu istihbaban. Sedangkan di bulan Ramadan sangat amat dianjurkan, apalagi di 10 malam terakhir. Karena ngapa Pak Bu? Ketika mungkin di 10 malam terakhir itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Kita berniat, ya Allah aku berniat iktikaf. Mungkin dia sambil bertasbih sedikit. Tiba-tiba malam itu turun Allah berikan Lailatul Qadar. Maka dia berdiam diri di masjid plus tasbih yang dia sebutkan tadi, itu seperti beribadah selama 80 tahunan. Maka sayang kalau seandainya tidak diniatkan ketika masuk ke dalam masjid. Wa fil ashril akhir minhu akid illa ay yunazziruhu ala nafsihi fayasbahu wajibat. Kecuali dia bernazar terhadap dirinya baru bisa menjadi wajib. Kalau seandainya aku Ramadan ini dapat THR, maka aku akan beriktikaf misalnya. Maka rupanya turunnya THR ya Ramadan ini. Maka dia wajib beriktikaf, mau tidak mau dia harus beriktikaf. Nah, nazar itu terbagi menjadi 2. Ada nazar yang bentuknya muqayyad, ada nazar yang bentuknya mutlak. Kalau bentuknya mutlak, maka tidak ditentukan berapa waktunya. Nak dia sejam, nak 2 jam. Tapi kalau bernazar, ya Allah, kalau seandainya aku mendapatkan THR, awal Ramadan ini, maka aku akan beriktikaf. Dapatnya dia THR. Nah, iktikafnya itu apa? Aku nak beriktikaf 24 jam, maka wajib dilaksanakan 24 jam. Kalau dia kurang dari 24 jam, maka dia akan terkena kafaratul yamin, denda melanggar sumpah ataupun nazar tersebut. Surut sihatul iktikaf. Nah, iktikaf ini ada syaratnya supaya sah, ya, supaya terpenuhi dan dianggap iktikaf. Yang pertama an-niyatu. Nah, sebagaimana dari makna tadi itu, iktikaf itu harus dengan niat. Kalau masuk masjid baik tidak dinamakan iktikaf, tapi aku berdiam diri di masjid selama 3 jam ini. Ada niat tidak katik, maka tidak dihitung iktikaf. Wazalika inda ibtidaihi bi ayyanwil muqsu fil masjid muddata muayyana li ta'abbud. Dan niat tersebut hendaklah bukan hanya sebatas niat, tetapi diniatkan untuk mendapatkan pahala dari iktikaf.
Ya Allah, aku berniat iktikaf dalam masjid ini untuk mendapatkan pahala ibadah. Ya, walaupun kita itu cuma merenung be, maka tetap mendapatkan pahala. Tetapi sayang kalau seandainya cuma di dalam masjid merenung, tetapi alangkah lebih bagusnya ditambahkan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau membaca Al-Quran. Nah, ada pertanyaan, kami nih marbot masjid, mana? Iktikaf, niatkan iktikaf karena membersihkan masjid itu merupakan sebuah ibadah. Maka ketika masuk masjid, jangan cuma berniat untuk membersihkan masjid atau untuk berniat untuk azan. Ya Allah, aku masuk masjid ini beriktikaf di lillahi ta'ala plus lagi nak azan, plus lagi nak koman, plus lagi nak bersihkan masjid. Maka mendapatkan pahala yang double di dalam. Tapi dengan niat iktikaf di dalamnya. Wasani, yang kedua adalah al-lubsu fil masjid, harus di masjid. Ustadz, rumahku samping masjid. Ya, dekat. Pertanyaan, masjid bukan rumah itu? Bukan. Maka tidak masuk dalam kategori masjid. Jadi ulama lebih spesifik lagi, masjid itu apa? Ketika bagian itu bisa digunakan untuk sholat dan masih bagian dari masjid, maka masih dianggap masjid. Contoh, pelataran masjid ini masih dianggap masjid. Ya, bukan berarti yang tertutup ini hanya masjid, tidak. Bagian pucuk juga masjid. Ya, atau kalau seandainya masjid itu punya pagar, maka di dalam pagar itu masih dikategorikan sebagai masjid. Seperti Masjid Nabawi itu bukan masjid itu yang dekat mihrab Nabi Raudah, itu tidak sampai ke sana, sampai ke pagar itu masih masuk dalam kategori masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika bulan Ramadan banyak wong yang beriktikaf di pelataran Masjid Nabawi itu, atau Masjidil Haram, atau lebih besar lagi, baik yang dekat Ka'bah, baik bagian atas, selama dia masih bagian masjid, maka dikategorikan sebagai syaratnya terpenuhi, dia berdiam diri di masjid. Wa yanbaghi aistamiru lubsu fi muddatin tusamma fil urfi i'tikafan. Nah, syarat berdiam diri di masjid itu bukan berarti ya Allah, aku nak beriktikaf, masuk, sudah keluar. Ya, tidak. Iktikaf yang dianggap iktikaf adalah berdiam diri, setidaknya minimal adalah melaksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Masuk, ya Allah, aku banyak iktikaf, ada masjid, nak ngadem. Ganti niat ngadem itu untuk tahiyatul masjid. Pak Bu, innamal a'malu binniyat. Kadang sebuah keinginan di dalam diri kita itu bisa menjadi sebuah ibadah kalau diniatkan awal ataupun diniatkan itu lillahi ta'ala. Contoh Pak Bu, ibu-ibu mungkin pengen diet. Senin Kamis aku nak puasa. Ngapa puasa? Aku nak diet. Maka tidak mendapatkan pahala puasa. Sebaliknya, aku berniat nak puasa Senin Kamis. Kalau seandainya dapat bonus aku kurus, alhamdulillah. Saya itu. Sama dengan ketika berdiam diri di masjid. Aku nak lemak di masjid, siang ini panas, aku nak ngadem. Niatkan, ya Allah, aku pengen berniat iktikaf. Dapat ngademnya itu bonus, pahalanya dapat, ngademnya itu merupakan sebuah bonus. Tapi tetap intinya adalah niat al-lubsu fil masjid. Wa yadkhulu hadha syarti syurutul jawazul lubsu fil masjid wa hiya taharatu minal janabah. Termasuk juga syarat-syarat masuk masjidnya juga harus suci. Kemarin kita sudah membahas suci pakaian, suci diri kita dari hadas besar, hadas kecil, itu juga diperhatikan. Taharatu minal haid wan nifas, bagi wanita bersih dari haid dan juga dari nifas. Wa khuluwit thawabul badan min najasatin, begitu juga dengan terbebasnya dari ataupun tidak ada najis di pakaian dan badan, min najasatin yahtamilu ayatalawwatsu bihal masjid, sehingga bisa menyebabkan kotor juga masjid tersebut. Ya, itu merupakan syarat di dalam pelaksanaan nazar. I'tikaf bil manzur, nah i'tikaf dengan cara nazar sudah kami sampaikan tadi. Kalau seandainya umumnya ketika kita bernazar, maka kita membayar sesuai dengan jenis nazar yang kita ucapkan ataupun yang kita nazarkan tersebut. Bisa dalam bentuk i'tikaf bernazar yang sifatnya ghairu muqayyad, tidak tergantung ya Allah. Intinya kalau seandainya aku dapat dapat THR, maka aku nak i'tikaf Ramadan ini. Maka boleh Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga. Berarti Ramadan
pertama tidak iktikaf, Ramadan kedua iktikaf boleh. Tetapi kalau seandainya dia bernazar, ya Allah, kalau seandainya aku dapat THR Ramadan ini, maka pada Ramadan ke-7 aku nak iktikaf. Maka dia wajib melaksanakan iktikaf pada Ramadan ke-7 tersebut. Tak boleh dia nak Ramadan ke-6 tak boleh, ataupun melebihi ataupun melewati dari yang dijanjikan, maka dia harus membayar kafaratul yamin. Sumpah, melanggar sumpah. Apa hukumannya? Yang pertama adalah membebaskan budak, perbudakan. Perbudakan itu zaman sekarang ini tidak katik lagi. Tapi kami pernah dengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalama itu. Beliau menjelaskan bahwasanya kata kawan beliau itu masih ada perbudakan itu di daerah Afrika Selatan itu. Ya, satu budak itu ketika pengen dibebaskan antara sekitar 30 sampai 50-an juta. Ya, tapi untuk di Indonesia lagi perbudakan, ada budak kecil, bukan perbudakan, budak kecil ada. Nah, kalau tidak mampu, maka hendaklah dia it'amu asyrah masakin, memberikan 10 orang miskin, atau kiswah, ataupun memberikan pakaian kepada 10 orang yang miskin. Kalau tidak mampu juga, maka puasa 3 hari berturut-turut. Kalau seandainya kita melanggar, nah termasuk nazar yang berhubungan dengan iktikaf ini. Adab iktikaf, sunnahkan di dalam iktikaf itu bagaimana? Apakah kita hanya masuk ke dalam masjid terus berdiam diri, kemudian selesai langsung keluar? Tidak, ada syaratnya, ada adab ataupun sunnahnya. Yastahibbu lil mu'takib insyighal bi ta'atillah. Disunnahkan, dianjurkan ketika masuk masjid berniat untuk beriktikaf, sibukkan dengan ketaatan kepada Allah, apapun itu. Salat, sunnat, membaca Al-Quran, berzikir, mendengarkan pengajian, ya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, aman ada pengajian, maka datang langsung. Ada ustadz, kita lewat. Nah, kalau baca, diam sejenak. Idza marartum biriyadil jannah, ya, fartahu, kalau seandainya kalian lewat kejingoan ada riyadul jannah, taman-taman surga, maka ini, dengarkan, masuk, ikuti sebentar. Niatkan dengan iktikaf. Pama riyadul jannah ya Rasulullah, apapun yang riyadul jannah itu, apa yang kau masukkan dalam taman surga? Hilakul zikir, yaitu halako-halako yang di dalamnya ada majelis ilmu. Ini termasuk riyadul jannah, Pak kita. Maka ketika melihat ada pengajian, masuk. Termasuk bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis sebelumnya kita niatkan untuk beriktikaf tadi. Kemudian as-siyam, berpuasa. Ketika kita berpuasa, bagusnya kita beriktikaf di dalam masjid. Nah, itu puasa sunnah, apalagi terkhusus puasa Ramadan. Fainal i'tikafu ma'asiyamu afdol. Karena i'tikaf plus siyam itu merupakan sebuah satu kesatuan yang baik ataupun yang lebih sempurna di dalam pelaksanaan. Karena ngapo? Puasa itu kan hitungannya hampir sama cak i'tikaf, Pak. Diberi pahala mulai dari kita melaksanakan ataupun menahan imsak dari mulai fajar sampai kita berbuka puasa, itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala di dalamnya. Wa aqwa 'alal kasri syahratun nafsi wa jam'il khatir wa sifaun nafs. Otomatis karena kenapa? Karena puasa itu biasa menahan nafsu duniawi, membuat uang bentuknya lebih khusyuk dalam beribadah dan sebagainya. Allah yatakallamu illa lil khair, ketika iktikaf jangan berkata-kata kecuali di dalamnya kebaikan. Biasanya kalau kita iktikaf di bulan-bulan akhir-akhir bulan Ramadan itu beriktikaf. Ada yang iktikaf itu bentuknya, ayo Bu kita iktikaf, ayo Pak kita iktikaf, ayo sama-sama. Di dalamnya gosip, di dalamnya ngomongin politik, ncaci si A, nyaci si B. Lebih baik tidak usah dilaksanakan di dalam masjid, bahkan bisa menyebabkan kurangnya dalam pahala dalam iktikaf tersebut. Kemudian makruhat iktikaf, apa yang kita lakukan ini bisa membuat iktikaf kita agak berkurang pahalanya. Yang pertama adalah al-hijama wal fasdu, bebekam. Kalau ada yang bebekam kan di masjid, ya, dengan berniat iktikaf. Kemudian yang kedua, iksarun minat ta'ati, son'atu minal sona'i kanas disaub. Intinya melakukan transaksi di dalam masjid itu makruh, apalagi ketika diniatkan dalam beriktikaf. Pak, jangan kita bertransaksi di masjid, makruh kata ulama, hadisnya ada.
Termasuk juga aku dak transaksi, cuman buka Shopee be, sama be itu. Buka Shopee, check out, transaksi lah itu. Maka dimakruhkan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya urusan duniawi, perniagaan itu dimakruhkan ketika iktikaf. Nah, sekarang apa yang menyebabkan iktikaf itu menjadi batal? Alias ketika kita batal, maka iktikaf selama sepanjang pelaksanaan iktikaf itu stop, pahalanya udah katik lagi, tidak didapatkan lagi. Jadi yang pertama adalah al-jima'u amdan. Mungkin ketika berhubungan suami istri. Mungkin dah Ustadz? Mungkin Pak. Karena ada sebagian masjid itu mengharuskan setiap jamaahnya itu untuk membawa kemah, perkemahan. Aduh, tidak ada kemah-kemah ini. Di masjid di daerah Jawa itu, aduh, kemah-kemah. Di sana, keluarga sana, iktikaf dia. Ya, mungkin lagi dua laki bini, ya melaksanakan mubasyarah. Ya, hal tersebut bisa menyebabkan batalnya iktikaf. Yang kedua, khuruju amdan minal masjid bi ghairi hajah. Keluar masjid tanpa ada uzur. Keluar masjid untuk berniaga, keluar masjid untuk melakukan hal-hal yang bukan dalam kategori uzur, maka batal iktikafnya. Kalau buang air, uzur syar'i. Kalau seandainya ada hajat tertentu di dalam, mungkin ketika masjid kita ini, ya, mungkin ada sebagian masjid yang di pinggir jalan, masjid di pinggir sungai, masjid di pinggir parit, jenguk anak kecil main. Ketika anak kecil main, ya mungkin takut masuk ke dalam atau main di jalan, kita tarik anaknya, kita selamatkan. Maka keluarnya kita dari masjid tersebut bukan masuk dalam kategori yang membatalkan iktikaf, alias iktikaf kita masih tetap sah dan dilanjutkan. Kemudian ar-riddah, yang murtad, na'udzubillah, bisa membatalkan iktikaf. Wasukur, sukur itu mabuk ataupun lagi kehilangan kesadaran. Wal junun, sama gila ataupun hilang kesadaran. Haid wan nifas, begitu juga dengan wanita yang haid dan nifas, tiba-tiba kita lagi iktikaf, ya haid, batal iktikafnya dan tidak boleh muksu ataupun berdiam diri di masjid. Mana pahalanya dapat tak? Insya Allah dapat pahalanya selama diniatkan diazamkan, dimulazamakan ataupun diinginkan. Lah berniat, aku nak berniat sampai subuh iktikaf, misalnya dari pagi sampai pagi besok lagi. Tiba-tiba pas malamnya dia bentuknya kena haid ataupun datang bulan, maka sudah dianggap dia seperti melaksanakan ibadah iktikaf satu malam ataupun satu hari, 24 jam full, walaupun cuma pelaksanaannya setengah hari. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi iktikaf, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, terkhusus ketika di bulan Ramadan, terkhusus di 10 malam terakhir. Ibadah yang sangat mudah, ibadah yang bisa dilakukan oleh semua umat muslim, baik itu besar, kecil, puasa atau tidak puasa, diniatkan untuk beriktikaf, kemudian berdiam diri di masjid dan dihiasi dengan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib, ibadah sunnah, dan juga ibadah bermanfaat. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang beriktikaf, apalagi kalau dilaksanakan ketika bulan puasa Ramadan dan juga 10 malam terakhir yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, maka dia seperti melaksanakan, pahalanya akan berlipat ganda. Bahkan ketika bertemu dengan Lailatul Qadar akan dihitung khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang apabila dihitung kira-kira sekitar 80-an tahun pelaksanaan ibadah. Umur umat Nabi Muhammad ini pendek, Pak. Nabi alaihi salatu wassalam umur beliau wafat 63. Kalau seandainya kita lah mendekati, itu patokan umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang kurang 50, kadang 40, ada yang lebih, tak jauh dari 63 tersebut. Kata Rasul, baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Ya. Jadi yang mendekati sekarang lah 50, Pak, 10 tahun lagi berarti. Maka oleh karena itu, karena pendek, maka Allah berikan. Maknanya zaman Nabi Adam dulu ribuan tahun melaksanakan ibadah. Alah, kita bentuknya juga dikasih Allah kemudahan spesial, yaitu Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau saatnya tahun kemarin kita dapat Lailatul Qadar, 80 tahun sudah melaksanakan ibadah. Tahun ini juga sudah mendapatkan 8 tambah 8, 16, 160 tahun kita melaksanakan ibadah. Tak tahu tiba-tiba dibangkitkan, masuk surga,
melaksanakan ibadah selama ratusan tahun. Padahal umur cuma 40, 50, 60, dan 70. Maka di antara ibadah yang mudah, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya adalah i'tikaf. Dengan syarat diniatkan dan berdiam dari masjid dan hiasi dengan ibadah-ibadah di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah pembahasan terakhir kita, Pak Bu, ketika di pengajian ini. Aslinya masih banyak yang pengen kami bahas, Pak Bu, termasuk pembahasan sholat tarawih. Ya, akhirnya ditanyakan kalau Bapak Ibu ada yang kurang paham. Pembahasan tentang zakat fitrah, pembahasan tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri, pembahasan tentang sunnah-sunnah pelaksanaan Idul Fitri, yang itu menurut kami juga harus dibahas. Cuman karena waktunya tidak cukup, jadi setidaknya kita membahas tentang awal Ramadan, tentang rukun puasa, supaya sempurna puasa kita, sunnah-sunnah puasa, supaya puasa kita lebih sempurna. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' illa dhama, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahr. Kata Nabi SAW, banyak orang yang melaksanakan puasa Ramadan, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa kecuali zama. Zama itu aus dan lapar. Wa kam min qa'imin, ada juga orang melaksanakan tarawih juga, laisa lahu min qiyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari tarawih tersebut illa sahr, kecuali begadang. Kenapa? Karena hanya mengikuti hal-hal yang rutinitas. Puasa, buka, sahur, bangun sahur. Tarawih, pergi berangkat, balik selesai, balik. Dan tidak dihiasi dengan sunnah-sunnah, tidak dihiasi dengan amalan-amalan yang baik, baca Quran, tidak dihiasi dengan i'tikaf juga. Sehingga seorang ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut kurang sempurna dan tidak lebih baik daripada, na'udzubillah, daripada Ramadan tahun yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmatullah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan dari apa yang kami jelaskan, ataupun ada yang pengen didiskusikan, ataupun hal-hal yang di luar dari i'tikaf, salat, pembahasan ulang salat, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan, ahlan wa sahlan, kalau ada yang pengen sama-sama kita diskusikan. Silakan Pak Bu. Kalau ada. Silakan Pak. Ya. Ya. Yang halangan. Ya. Yang pertama Pak, kalau di Arab itu Pak cuma tidak masjid jami namanya. Ada masjid, ada jami. Kalau masjid itu segala tempat yang diadakannya dan bisa dilaksanakan sholat, maka itu disebut dengan masjid. Kalau jami itu semua kegiatan sholat itu ada di sana, dan kegiatan di luar sholat yang sifatnya bentuk dari pengajian dan sebagainya itu juga dilaksanakan. Kalau kita ini banyak Pak, ada langgar, ada surau, ada musola, ada masjid, ada apa lagi? Itu seluruhnya masjid Pak. Tapi di dalam untuk i'tikaf ini, ulama memberikan spesifik yang dilaksanakannya i'tikaf itu adalah yang di i'tikaf itu bisa dilaksanakan bagi masjid-masjid yang dilaksanakannya sholat 5 waktu. Imamnya, walaupun tidak dilaksanakannya sholat Jumat, berarti musola bahasa kita musola itu tidak dilaksanakan sholat Jumat, tetapi 5 waktu, maka silakan beriktikaf. Tapi kalau seandainya tidak ada sholat 5 waktu, intinya orang sholat seperti di mall atau di SPBU, maka kata ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak dianggap sah dalam pelaksanaan i'tikaf. Jadi memang ada pelaksanaan sholat wajibnya di sana. Lebih bagus lagi, lebih abdul lagi adalah masjid yang paling besar di sana. Daerah kecamatan ini mana yang paling besar? Oh, rupanya paling besar masjid ini. Silakan i'tikaf. Oh, lebih besar lagi Masjid Agung. Oh, lebih besar lagi Masjid Istiqlal. Jauh tapi setidaknya minimal
masjid yang dekat rumah kita, dan masjid itu dilaksanakan sholat 5 waktu, maka sudah dianggap beriktikaf, walaupun amat istilah kita tuh namanya adalah musolah itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah haid tadi, Pak. Buang hajat. Keluar, sebagaimana yang sudah kita bahas, keluar dari masjid, itu kalau tidak ada uzur, maka batal iktikafnya. Ketika batal, maka ketika bukan uzur, maka kita harus berniat di hari awal lagi supaya mendapatkan pahala iktikaf. Nah, kalau seandainya uzur seperti buang hajat, ya ada hajat besar, ada hajat kecil, ataupun yang tadi yang darurat yang kami sebutkan tadi, maka tidak membatalkan iktikaf, alias tidak mesti harus niat dari awal lagi. Ada hajat itu Ustadz. Hajat ini kami COD. Hajat nian itu. Itu hajat yang bukan syariat, hajat pribadi, tetapi bukan syariat yang dianggap dibolehkan. Maka batal, niatkan lagi untuk beriktikaf. Yaitu dari segi hajatnya. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang berhalangan ketika dia beriktikaf tiba-tiba haid, maka tidak boleh dia melanjutkan iktikafnya. Ustadz, nak di pinggir masjid, walaupun di pinggir masjid pun tidak dibolehkan untuk beriktikaf. Karena ngapa? Jangankan nak iktikaf, salat dan puasa pun diharamkan bagi wanita yang terkena haid tersebut. Tapi sayangnya Ramadan itu aku nak melaksanakan ibadah. Silakan beribadah dengan cara yang lain. Apa? Boleh. Itu membaca Al-Quran. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Jangan menyentuh. Kalau menyentuh haram. Seluruh ulama sepakat menyentuh Al-Quran dalam keadaan junub ataupun haid haram. Tetapi kalau membacanya atau berzikir, zikir tidak dilarang. Atau dengarkan membaca Al-Quran juga tidak dilarang. Maka silakan cari ibadah-ibadah yang bisa menghiasi diri kita juga ketika di bulan Ramadan walaupun halangan. Tapi untuk iktikaf, karena syarat iktikaf itu adalah berdiam diri, yang kedua syaratnya adalah berdiam diri di masjid, maka tidak bisa wanita yang haid melaksanakan iktikaf. Silakan. Ada hadis yang dihafalkan oleh santri kami di pondok dulu. Ya ma'syarus syabab. Ya wahai pemuda, kata Nabi, manistata'a minkumul ba'. Kalau seandainya kalian bentuknya pengen fokus, ya, dan juga kalian bentuknya tidak mampu untuk mengendalikan nafsu kalian, fal yatazawwaj. Nikah. Nah, itu perintah Nabi. Tapi itu sebagai sama santri goyonan. Tapi masih banyak ibadah-ibadah yang sifatnya bisa membantu kita untuk justru seorang muda ataupun yang belum nikah khususnya, atau bahasa keren itu jomblo, itu lebih mudah atau lebih santai di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Sebagai contoh, iktikaf. Lemak nian iktikaf itu ketika lagi bujang. Kami pribadi, Pak, kalau iktikaf, masjid mana? Inilah jam 1, dan nak balik, dan nak sahur sini. Ya. Apalagi kalau seandainya istri ataupun keluarga kita bentuknya tidak terlalu paham dengan masalah agama. Makmana kita bagi diri kita mungkin paham, pengen dan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi kalau bujang tak hati, iktikaf sana. Kami dulu bujang keliling. Justru bujang itu ketika masih muda itulah semangat untuk beribadah, peluang untuk beribadah lebih banyak di dalam pelaksanaan tadi. Ya, maka itu tadi, satu, sibukkan. Maka itu tadi, Pak, kita kalau seandainya masuk di bulan Ramadan tanpa ada planning, maka kita berjalan biasa baik dalam Ramadan. Itulah kata ulama, Rajab dan Sya'ban itu persiapkan supaya buat planningnya. Planning apa? Ramadan di sini, aku ketika Ramadan age nak bersedekah, aku keluarkan duit sekian juta per hari, ini sekian-sekian aku nak memberikan buka puasa. Sehingga terplanning, walaupun tidak dijalankan, sedang ada niatnya, be.
Nah itu. Dan itu menjadi sebuah pahala kalau memang niatnya baik. Tapi buntu, aku age insya Allah, age aku nak berniat apa memberikan makan. Tapi tidak kati, rupanya dia masih yang mengharapkan buka puasa, bukan yang memberikan puasa. Tapi ya sudah, itulah memang niatnya sudah dapat kebaikannya. Tetapi jangan makar dengan Allah. Ya Allah, aku berniat supaya aku dapat pahalanya, aku memang tidak galak. Allah wa alimum. Ya, Allah ada di dalam jiwa kalian. Jadi di itu justru bagi yang pemuda, bagi yang belum nikah itu mudah nian. Ya, tapi bagi kita yang nikah Pak, lemah Pak. Ya bujang ni dah pacak nyalurkan ke mana? Ya kalau kita nikah pacak uhillalakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian untuk ngobrol-ngobrol dengan istri kalian di malam hari. Nah, tapi tetap itu merupakan salah satu solusi bijak kata Allah, kata Rasulullah SAW sebagai bentuk tameng. Justru ketika uang bulan Ramadan dia ibadahnya turun, berarti ada yang masalah di dalam dirinya. Ya, karena Ramadan itu puasa itu merupakan wijak Nabi. Itulah tameng. Ya, justru ketika seorang tidak mampu untuk mengendalikan nafsunya, dia berpuasa. Nah, dia puasa justru tidak bisa terkendalikan, berarti ada permasalahan di dalam dirinya. Entah niat di dalam ibadahnya, entah mungkin kebersihan hatinya, entah mungkin planning dan sebagainya, yang itu harus dipersiapkan di sebelum Ramadan ini. Jadi, ya, silakan. Ya, untuk kodok Ramadan, sebagian ulama ada yang mengatakan, memang yang pertama sekali ketika dia tidak mampu untuk berpuasa seperti safar, ataupun seperti dia sakit, ataupun haid, maka dia harus diganti di hari setelah Ramadan. Ketika Ramadan sudah ditinggalkannya puasa di Ramadan yang tahun kemarin, tiba-tiba ketemu Ramadan lagi, belum masih dibayar utang tersebut, maka masuk dalam kategori yang terkena dosa di dalam meninggalkan kewajiban tersebut. Maka di antara mendapatkan kecil ya. Ketika dia tidak mampu ataupun tidak melaksanakan tersebut dikarenakan kelalaian dia, maka harus diberi setidaknya orang tersebut mendapatkan 3 hukuman. Yang pertama dosa karena lalai, yang kedua wajib untuk membayar puasa, tetap harus membayar puasa setelah Ramadannya nanti, yang ketiga sebagai bentuk dari hukuman tersebut ditambah dengan fidyah. Fidyahnya adalah ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 1 mud sekitar 750 gram, ada yang mengatakan 2 mud ya sekitar 1,5 kilo tadi. Kemudian khusus yang hamil dan menyusui di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya hamil menyusui itu lihat 2 keadaan. Kalau yang bermasalah itu di ibunya, mudarat ada ibunya, kata dokter, otomatis berpatokan dengan dokter. Kata dokter, Bu jangan tak puasa, jangan puasa, age ibunya age anemia, lesu dan sebagainya. Atau sebaliknya, Bu jangan tak puasa kalau ibunya tahan tetapi anaknya age takut bermasalah. Kalau terjadi masalah di ibunya, maka cukup dibayar dengan qada puasa. Kalau seandainya bermasalah dengan anaknya, maka dibayar dengan fidyah. Ada yang mengatakan dengan fidyah dan puasa diganti dengan fidyah dan juga qada Ramadan.
Tetapi ya ketika ditanya ulama, mayoritas ulama mengatakan pendapat yang paling kuat adalah cukup diganti seluruhnya dengan puasa Ramadan, puasa qada. Karena ngapo fidyah itu adalah bagi mereka yang la yutiq, yang tidak mampu untuk membayar puasa Ramadan. Seperti orang yang sakit maridun la yurja baruhu, seorang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, baru dia fidyah. Kalau ibu itu bentuknya masih bisa setelah dia menyusui dan hamil dan menyusui itu bisa untuk membayar, maka silakan bayar dengan qada. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kita bahas sekarang, sesuai dengan keadaan, pada ibunya dibayar qada, mudarat pada anaknya dibayar dengan fidyah. Ibu dengan anak dan fidyah. Itu. Tapi intinya, mayoritas ulama mengatakan intinya qada. Kuncinya ataupun rumusnya, fidyah hanya berlaku bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar dengan qada. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan i'tikaf dan akhir dari pembahasan pengajian kita di bulan ini. Kita sama-sama berdoa sebelum kita tutup, Pak Bu, semoga Ramadan ini, semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan pada tahun ini lebih baik dari tahun Ramadan yang kemarin, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan digolongkan kepada ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.